Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu terus berjalan dan tak pernah berhenti dan menunggu. Namun kita yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk umat pilihannya. Terlebih lagi di hari ini genap 50 tahun yang lalu, dua insan disatukan dalam ikatan pernikahan. Kalau sampai hari ini bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan bersama dengan warga jemaat, itu semua hanya anugerah Tuhan semata. Biarlah syukur kepada Allah kita naikkan bersama keluarga Bapak Pendeta Emeritus J.M. Warti bersama dengan Ibu Ice Warti dalam ulang tahun pernikahan emas saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara semua. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah syukur ulang tahun emas pernikahan kedua hamba Tuhan akan didasari dengan sabda Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai ayat yang ke-26.
Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mari kita kembali responi firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
Hari ini keluarga Bapak Pendeta Emeritus J.M. Wardi bersama warga jemaat bersyukur dalam ulang tahun perkawinan emas. Semua karena kasih karunia Allah. Keluarga hamba Allah ini diberi hidup suka duka di sepanjang pelayanannya dalam jemaat Tuhan, dan kini pun dapat bergirang di masa tua, hidup mesra bersama warga jemaat selamanya. Dan pastinya kami pelayan-pelayan muda melanjutkan tugas panggilan pelayanan yang telah diawali sejak tahun 1980 oleh Bapak Pendeta Emeritus J.M. Wardi bersama Ibu Wardi. Kami pelayan muda siap, ya Yesus, meneruskan tugas panggilan ini, meneladani yang baik dari hamba-Mu Pendeta Emeritus J.M. Wardi bersama warga jemaat. Hanya oleh kasih karunia Allah. Di Jemaat GKSP Bungo terdiri dari kelompok Muara Bungo, Pamang Kuning, Tanah Garo, dan bagian kecil Pamenang, bahwa sosok Bapak Pendeta Emeritus J.M. Wardi sangat dekat dengan warga jemaat sejak masa transmigrasi hingga kini. Tentu kami pelayan Tuhan dan warga jemaat terus berjuang meneladani kegigihan Bapak Pendeta Emeritus J.M. Wardi selama ini. Berbahagialah keluarga Bapak Pendeta Emeritus J.M. Wardi yang dipakai Tuhan hingga masa tua, selalu mesra bersama warga jemaat. Hanya oleh kasih karunia Allah. Kami bersaudara, kakak beradik, begitu lama terpisah jauh antara Manado, Jambi, oleh karena pekerjaan Tuhan. Namun di hari spesial ulang tahun perkawinan emas kakak kami, Pendeta Emeritus J.M. Wardi dan kakak kami Ice, bersyukur bisa hadir dan ikut masuk dalam syukur atas anugerah Tuhan, juga menapakkan kaki di Rimbo Bujang ini, Muara Bungo dan Jambi, meski hanya sejenak bersekutu bersama memuliakan Tuhan. Salam kenal dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Allah. Syukur pada Allah, kami biasanya hanya berdua di rumah. Namun hari ini dapat bergirang, bersukacita bersama-sama anak, cucu, adik, dan warga jemaat rumah Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur melalui pujian Kidung Jemaat 299, kita nyanyikan 2 kali.
Saat ini kita bersama akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Ibu Orlina Boru Tambunan. Di tengah-tengah suasana sukacita yang kita rasakan saat ini di hari ulang tahun pernikahan orang tua kita, Bapak Pendeta J.M. Wardi dan Ibu Ice, saya juga ingin memeriahkan suasana ini agar kita juga bersukacita. Semoga pujian yang saya bawakan ini berkenan di hati Tuhan dan kita semua, yaitu dari PKJ 202. Untuk pujian yang dilantunkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terlebih kami menyaksikan betapa baiknya Tuhan atas penyertaan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. 50 tahun dapat dilalui hidup bersama suami istri. Biarlah ini menjadi pembelajaran, bahkan anugerah bagi kami yang dapat menyaksikan dan secara khusus keluarga besar. Dan saat ini Bapa, kami juga akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati pikiran kami agar kami dapat memahami maksud kehendak-Mu dan kami menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 127. Adalah bagian firman Tuhan yang tentu sudah tidak asing bagi kita bersama. Mazmur pasal 127, kita akan baca berbalas-balasan. Kalau tidak bawa Alkitab, Al-handphone mungkin ada, bisa dipakai. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5, saya akan baca ayat ganjil. Ibu bapak saudara membaca ayat genap. Jika sudah dapat, kita akan memulai membaca secara berbalas-balasan. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Berbahagialah orang yang telah membuat
penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang terus setia membaca, merenungkan, menyimpan firman itu dalam hati kita dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan teks yang kita baca dan sekaligus dalam rasa syukur ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun, maka tema yang saya angkat dari bacaan ini adalah hanya oleh anugerah Tuhan. 50 tahun bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek, dan tentu adalah sebuah usaha perjuangan yang dilakukan bukan hanya sekali untuk dapat mempertahankan situasi itu baik-baik saja atau dalam kondisi yang baik. Meskipun dalam kondisi yang baik itu seringkali muncul hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena ternyata sesuatu yang tidak menyenangkan itu juga belum tentu baik di mata Allah. Nah, apa yang dapat kita tarik dari bagian ini Bapak Ibu Saudara? Kalau 50 tahun yang lalu ada seorang muda berani menentukan pilihan untuk hidup bersama sampai maut memisahkan, bukan sampai kakek-kakek nenek-nenek, tapi sampai maut memisahkan, adalah sebuah pilihan yang penuh resiko. Kenapa saya katakan penuh resiko? Setiap pernikahan itu mengandung resiko. Karena apa? Pada prinsipnya satu pribadi dengan pribadi yang lainnya itu tidak pernah sama. Nah, kondisi yang tidak pernah sama ini akan memungkinkan memunculkan perbedaan, dan kemudian dari perbedaan itu tidak menutup kemungkinan memunculkan persoalan. Dari persoalan itu akan memunculkan banyak hal yang tentu kadangkala tidak seperti yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pilihan yang penuh resiko itu ternyata sejak semula, sebelum peradaban manusia itu berkembang, itu yang sudah digagas oleh Tuhan. Lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan sendiri adalah pernikahan. Dipertemukannya laki-laki dan perempuan. Tapi persoalannya adalah bukan matematis ketika 1 tambah 1 itu menjadi 2. Namun 1 tambah 1 tetap 1. Sehingga apa? Dari yang 2 yang dipersatukan ini untuk dapat menerima baik kekurangan kelebihannya. Nah, untuk sampai kepada titik itu, maka ayat 1 bagian pertama, apa yang disampaikan oleh Salomo? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tentu bagian ini sebagian orang menyampaikan pendapatnya. Rumah bicara soal gedung, rumah bicara soal kerajaan di mana Salomo berada. Tetapi sekaligus rumah bagian ini adalah bicara soal pertemuan, disatukannya dua insan itu. Nah, kenapa ada sebuah keputusan yang beresiko yang saya sampaikan di awal? Bapak Ibu Saudara, resiko pertama kali yang dihadapi adalah perbedaan suku. Satu dari Jawa, satu dari Sulawesi. Orang Jawa itu kalau ini baru bicara soal makanan. Orang Jawa itu kalau bicara soal makanan itu enggak semuanya itu bisa, walaupun boleh. Tapi kalau saudara kita yang dari Sulawesi, setiap yang terbang itu boleh dinikmati, kecuali kapal terbang, pesawat. Bapak Ibu yang orang Jawa tahu paniki? Kampret gitu ya. Kelelawar. Orang Jawa itu jarang-jarang yang mau. Tapi kalau di Manado katanya, saya belum pernah ke sana, itu sesuatu yang enak untuk dinikmati kan begitu. Itu baru yang terbang, belum yang berkaki 4.
asal bukan meja dan kursi, boleh dinikmati. Kalau orang Jawa belum tentu kan begitu. Nah, keputusan yang beresiko ini ternyata dilalui. Dan kalau kita tanyakan kepada Mbah Wardi, mungkin dari perbedaan budaya ini enggak tahu perjuangannya seperti apa, kan begitu. Tapi nanti itu bisa ditanyakan atau dalam kesaksian nanti yang akan disampaikan. Nah, ini dapat dilalui karena apa? Keluarga ini menaruh semuanya di bawah kaki. Ada sebuah kesepakatan untuk menundukkan diri, ada sebuah kesiapan untuk mau keluarga ini dipimpin oleh Tuhan. Maka sampai saat ini 50 tahun bisa dirayakan, dinikmati, dan kita dapat melihat bagaimana tadi disampaikan suka duka yang dilalui tahun 80. Saya tidak mau terlalu banyak bicara tahun 80 karena pasti tidak menyenangkan, apalagi soal jalan, kan begitu. Nah, hal inilah yang tentu dapat kita lihat bagaimana Tuhan berkarya. Namun dalam bagian itu, selain Tuhan berkarya, ada bagian-bagian yang juga dilakukan di dalam ayat yang kedua. Kalau dalam bagian ini dikatakan, di ayat 2 bagian yang paling bawah, yang di bawah itu, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bagian orang yang tidak suka bekerja, ayat ini dalam potongan ini paling menyenangkan. Karena apa? Orang yang tidur yang diberkati. Apakah demikian yang dimaksudkan oleh Raja Salomo? Kalau Romo Bagio itu pernah menyampaikan begini, keset kui bantale setan. Jadi kalau orang malas itu akan banyak konflik. Jadi setan atau iblis itu gambaran konflik begitu. Nah, yang dimaksudkan oleh Salomo dalam bagian ini bahwa bicara soal tidur juga sekaligus bicara soal terjemahan. Teks lama kita menggunakan ini, teks baru kita juga masih sama, tetapi ada makna lain. Bahwa tidur itu adalah pemberian. Tidur itu adalah situasi tenang, situasi damai, tanpa persoalan. Ada kira-kira orang yang banyak mengalami persoalan tidurnya nyenyak? Apalagi kalau tanggungan di BRI-nya tinggi gitu kan. Kok cepet banget tuh tanggal 6 kan begitu. Enggak tenang, enggak nyaman. Itu yang dialami oleh orang yang tergoncang atau orang tidak bisa menikmati karunia Tuhan, dan ternyata tidur juga adalah berkat Tuhan. Berkaitan dengan itu juga selaras dengan bagian yang ayat 2 bagian bawah ini, bahwa keseimbangan itu penting antara pekerjaan dan istirahat. Banyak orang bisa usianya sampai 90 bahkan 100, tapi tidak dengan pernikahan. Dan sedikit orang yang hanya sampai 50 tahun. Dan ada beberapa warga jemaat yang setelah 50 tahun pernikahannya baru dirayakan, kemudian tidak lama kemudian salah satu harus istirahat, dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai batasan ini soal keseimbangan adalah juga tidak terlepas dari kesiapan untuk menerima kelebihan dan kalau kira-kira Mbak Hice diberikan kertas untuk menulis kekurangannya Mbah Wardi itu 1 lembar cukup enggak kira-kira? Ya biasanya kan realistis, kalau wanita itu melihat itu biasanya sisi negatifnya kan begitu. Sama, laki-laki juga begitu kan. Nah, oh enggak ya Pak ya? Pak Sugeng bilang enggak gitu. Enggak, bohong gitu ya. Nah, kadang-kadang memang seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita selalu melihat sisi kurangnya. Tetapi bahwa kalau keluarga mau dipimpin oleh Tuhan, kesiapan untuk menerima baik kelebihan dan kekurangannya, tapi dalam catatan komunikasi. Satu ketika ada keluarga merayakan ulang tahun perak, belum emas, baru perak, berarti 25 tahun.
Sang suami ini setiap kali ulang tahun pernikahan memberikan kado kepada istrinya masakan. Bapak Ibu tahu yang dimasak? Kepala ikan. Jadi tahun pertama pernikahan sampai yang ke-25 itu selalu kepala ikan. Dan ternyata kepala ikan ini adalah makanan yang paling tidak disukai oleh istrinya. Tetapi kepala ikan ini adalah makanan yang paling disukai oleh suaminya. Di ulang tahun yang ke-25 itu istri ini menangis dan mengungkapkan isi hatinya. Karena orang Jawa, maka pakai bahasa Jawa. Aku getun mas, selawe tahun urip bareng karo sampean, kadone mek ndas iwak. Kalau dalam bahasa yang lebih halus apa kalau untuk ikan, bukan untuk manusia gitu. Ya. Ndas patak iwak gitu. Ya. Sambil mengungkapkan itu. Kaget sang suami ini. Karena apa? Sesuatu yang terbaik menurutnya diberikan, tapi ternyata itu bukan hal yang menyenangkan. Hanya persoalan komunikasi. Lalu sang suami juga menyampaikan permohonan maaf. Ya biasa kan suami suka mengalah. Bapak-bapak begitu ya. Ya. Suami itu suka mengalah gitu. Nah, minta maaf lalu menyampaikan ya tidak akan diulangi lagi. Dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, kenapa komunikasi penting untuk mewujudkan dan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia? Karena ternyata pernikahan, kehidupan suami istri hakikatnya selain adalah organisasi atau lembaga terkecil sekaligus organisme. Begitu juga dengan gereja. Lembaga sebagai organisasi tapi sekaligus organisme. Di mana semuanya itu penting. Tidak ada yang tidak penting. Nah maka karena semua penting, segala sesuatu itu perlu dikomunikasikan. Dan kadangkala maksud kita baik belum tentu untuk pasangan kita. Maksud kita baik belum tentu untuk warga jemaat itu baik. Dari Bapak Ibu yang hadir yang masih punya pasangan, khusus bapak-bapak. Bapak-bapak suka kalau istrinya itu berdandan? Suka ya. Ya harus jujur kan begitu. Sama saya suka juga begitu. Suami atau laki-laki itu suka melihat istrinya itu berdandan. Tetapi Bapak Ibu Saudara juga harus ditanyakan, sebetulnya istri-istri itu apa juga senang berdandan setiap hari begitu kan? Jangan sampai hanya karena kesenangan kita memaksakan mengorbankan pihak lain. Nah, jadi kalau ada istri-istri yang nggak suka berdandan, bapak-bapaknya nggak usah marah. Atau kemudian membandingkan dengan pihak lain gitu kan? Akan timbul. Artinya apa? Jangan-jangan sesuatu yang dilakukan itu adalah yang terbaik untuk suaminya. Ben nggak enek sing goda aku. Bisa saja seperti itu. Atau karena saking perhatiannya, penghasilan suamiku nggak cukup untuk beli skincare. Mana tahu kan begitu. Nah jadi jangan paksakan apa yang menjadi keinginan kita dilakukan oleh pasangan kita. Dalam rangka untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalau dalam bagian ini, Salomo dalam tulisannya, karena budaya terlalu kuat, sehingga menonjolkan laki-laki. Sehingga yang dapat prioritas itu kaum laki-laki. Tetapi tidak untuk kita saat ini. Artinya apa? Bahwa dalam memahami, melihat anak sebagai anugerah Tuhan itu, kesetaraan itu perlu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan buah kandungan adalah upah. Hal yang terpenting dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara,
kalau kita lihat di depan, ini termasuk cucu ya, cucu buyut. Ya. Anugerah Tuhan untuk keluarga ini adalah 2 putri, tetapi sekaligus punya anak laki-laki yang siap sedia, kan begitu. Apa yang dapat kita petik dari keluarga yang berbahagia ini? Mempersiapkan diri sampai tadi mengisi penuh tabung panahnya. Bukan bicara untuk kepentingan diri, tetapi berani berkurban. Kalau kita tanya rupiah, 1 orang anak itu kan sudah jelas nominalnya dari SD sampai SMA atau sampai perguruan tinggi. Tapi ternyata berkat Tuhan bukan bicara soal sesuatu yang kita keluarkan, tapi bagaimana melihat generasi yang sudah dipersiapkan ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini belum di sini semua. Kemarin dalam diskusi kurang lebih ada 5 orang yang didukung secara langsung sekolah teologi. Sebagian sudah jadi pendeta. Ada juga yang gak selesai, itu lumrah. Artinya apa? Dalam setiap perjuangan gak semuanya itu seperti yang kita harapkan. Tetapi hal yang baik adalah terus berkarya melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana hanya oleh karena anugerah Tuhan, terlebih lagi dilihat kalau hitung-hitungan matematis secara manusia tidak mungkin. Realita bicara lain. Nah, oleh sebab itu hal yang perlu untuk kita teladani, hal yang perlu untuk kita petik dari 50 tahun pernikahan. Kenapa dikatakan pernikahan emas? Untuk sampai emas itu bisa kita pakai di jari atau di leher atau di kaki atau di mana yang bisa ditempati, ternyata tidak mudah. Kalau di Rimbo itu ndompeng dan rata-rata ilegal. Dari proses ndompengnya saja sudah banyak pengorbanan. Belum lagi ketika emas itu sudah didapatkan, dia harus dibakar, dimurnikan, ditempa lagi. 50 tahun penempaan itu belum sepenuhnya pasangan itu memahami dengan betul isi hati pasangannya. Karena apa? Pernikahan adalah sekolah seumur hidup. Tetapi hal yang menarik adalah siap sedia menghadapi segala situasi, baik suka maupun duka. Konsisten terhadap panggilan dan terus melihat atas berkat Tuhan. Bukan seberapa banyak yang kita terima, tapi berapa besar Tuhan menyertai. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen dan sebagai gereja dalam menjalani panggilan hidup kita? Menaruh dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan rasa penerimaan atau tuntutan. Atau kita mempertahankan apa yang sudah kita terima dengan perjuangan pribadi kita atau mengizinkan Tuhan yang memimpinnya. Atau karena kita memiliki generasi, kita menggantungkan masa tua kita kepada anak cucu kita. Ini tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk menjalani dan menapaki hari-hari ke depan. Dan biarlah kiranya 50 tahun pernikahan emas ini memberi pembelajaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mempertahankan pilihan itu tidak mudah. Tetapi ketika itu dilakukan, Tuhan yang dimuliakan. Dan kalau kita mau sampai kepada titik itu, belajar untuk menundukkan diri terhadap kehendak Tuhan. Maka dalam pernikahan Kristen, lagu yang sangat familiar, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagianya karena apa? Bukan soal harta kekayaannya, tetapi karena Tuhan yang menjadi tamu setiap hari. Mari kita ciptakan keluarga-keluarga Kristen yang
tangguh, siap untuk menghadapi dan mau menerima setiap perbedaan yang ada dengan tunduk terhadap kehendak Tuhan. Dan ketika dipercaya memiliki generasi, biarlah kita menjadikan generasi itu generasi-generasi yang bisa menjadi berkat dengan apa? Teladan yang kita tanamkan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, menegur dan menyemangati kita. Sebelum kita berdoa, mari kita responi dengan menyaksikan pujian dari warga jemaat.
Mari kita sejenak berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap janji-janji-Mu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak dari masa muda sampai tua kami. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah anugerah-Mu terus nyata dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terus menggantungkan hidup kepada Tuhan bersama dengan pasangan kami, anak-anak kami, dan bersama warga jemaat. Kami menyerahkan hidup kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 450 bait 1 sampai persembahan selesai. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John Elliot Simarimare SSI. Waktu diberikan. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami rendahkan hati kami di dalam ungkapan syukur kami atas semua cinta kasih, anugerah, berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menuntun perjalanan kami boleh tiba dan bersekutu bersama di dalam ibadah syukur ulang tahun pernikahan orang tua yang kami kasihi ini, ulang tahun pernikahan yang ke-50. Biarlah ini boleh terjadi hanya karena kasih Tuhan atas kehidupan kami. Ya Bapak, di tengah-tengah ibadah kami juga kami boleh Tuhan perkenankan untuk mengumpulkan persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyucikan persembahan ini.
Berikan kami hikmat ya Bapa, bagi kami yang akan mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, di dalam saat ini kami naikkan ungkapan syukur kami, doa kami terkhusus untuk orang tua yang kami kasihi, untuk Mbah Wardi dan juga Mbah Putri. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupan pernikahan mereka, 50 tahun sudah dijalani. Biarlah firman yang telah kami dengarkan juga boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan yang telah memampukan orang tua kami ini untuk menjalani kehidupan pernikahan selama 50 tahun. Suka duka telah dijalani, namun cinta kasih-Mu yang memampukan mereka untuk saling menerima, saling mengasihi, mencintai di tengah-tengah keluarga. Biarlah cinta kasih-Mu itu yang boleh kami saksikan, boleh kami bawa di dalam kehidupan kami. Kami punya Allah yang begitu mengasihi, Allah yang begitu mengenal siapa kami. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu terus yang memampukan mereka untuk terus menjalani kehidupan rumah tangga di dalam penuh damai sejahtera, kerukunan dan keharmonisan. Dan kami juga berterima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dari perjalanan dan juga pelayanan yang telah diberikan kepada kami, terkhusus kami semua jemaat yang telah dilayani oleh orang tua yang kami kasih ini. Biarlah segala pelayanan, segala yang baik boleh kami bawa di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk meneladaninya dan juga yang menolong kami untuk terus hidup penuh pengharapan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan seluruh keluarga besar ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa, Engkau yang memimpin, menolong mereka untuk terus hidup di dalam kebersamaan, baik keluarga yang berasal dari Sulawesi, yang dari Jawa. Tuhan telah menyertai mereka hingga boleh tiba dan bertemu dengan kami di Jambi ini dengan penuh sukacita. Biarlah perjumpaan kami Tuhan berkati, dan kami juga menyerahkan kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, bahkan apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, kiranya itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah keluarga besar Tuhan berkati dan juga Tuhan sertai. Ya Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu sebagai keluarga. Biarlah melalui peristiwa pada hari ini, kami sebagai keluarga boleh menaruh pengharapan kami bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Jika kami mengandalkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan akan memberkati kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ya Bapa, kami serahkan juga perjalanan kehidupan kami sebagai gereja ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gereja, baik sebagai majelis, sebagai jemaat, bahkan kami juga sebagai pelayan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kami kerendahan hati, hidup di dalam kebersamaan, saling menerima dan juga saling mendukung satu dengan yang lain. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa yang kami cintai ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami. Kiranya apapun yang mereka putuskan, itu mendatangkan keadilan, kesejahteraan dan kerukunan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk sukacita ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan orang tua yang kami kasih ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan memelihara kehidupannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadilah
sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Wardi bersama dengan Ibu. Bagi seluruh warga jemaat yang hadir dalam acara ibadah syukuran ini, terlebih dulu saya menyampaikan shalom bagi kita semuanya. Rahmat, damai, dan sejahtera Allah dalam Yesus Kristus kiranya akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terlebih dulu saya ingin mengajak, bila melihat saya yang berdiri di depan ini, tentu akan bertanya-tanya. Mulai dari atas pakai belangkon, lalu pakaiannya kok beda sekali. Ustadz. Bapak, Ibu, dan sekalian, ini adalah merupakan kombinasi antara Jawa dan Manado. Ya. Karena saya orang Jawa, so jadi orang Manado ten. Kepala Jawa, tapi pakaian ini pakaian adat Manado. Ya. Manten. Orang Manado kalau pakai manu, pakai begini mantannya. Bapak, Ibu, hari ini saya sungguh sangat bersyukur dan bersukacita sekali. Kalau pada masa-masa lampau, setelah saya emeritus atau pensiun, anak-anak pada merantau, ya, mencari hidup masing-masing. Tinggal orang dua di rumah, ya. Namun ternyata Tuhan sangat sayang sekali pada kalian. Tuhan tidak membiarkan saya harus hidup berdua terus. Berkenaan dengan hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-50, kalau usia sih sudah 80 saya ini, ya. Tapi hari pernikahannya, ulang tahun pernikahan, hari ini tepat 50 tahun. Karena saya diberkati oleh Tuhan di Gereja Masehi Injili Minasa, Manado, pada tanggal 30 Mei tahun 1973. Sekarang 30 Mei 2023. Jadi tepat 50 tahun saya mengarungi samudra pernikahan bersama kekasih sayang ini. Ya, beres. Bapak, Ibu, dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian, ya. Namun saya pikir-pikir, kalau saya ungkapkan kesaksian saya ceritakan mungkin 3 hari tidak habis itu, ya, tidak habis. Ya, maka akan saya singkat saja, ya. Semula saya ini dulu
dilahirkan dalam keadaan bulan bintang. Allahu Akbar itu. Ya. Itu kan bulan bintang. Ya. Namun ternyata jalan-jalan Tuhan bila kita rasakan itu sungguh tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata yang begitu besar sekali dah. Ya. Saya dilahirkan di Tuban, Jawa Timur. Ya. Besar di Surabaya. Ya. Setamat SD saya masuk sekolah yang dulu ada sekarang nggak ada. Dulu ada SGB, ada SGA. Ya. SGB selama 4 tahun, SGA 3 tahun, tamat dari SGB mengajar SD, tamat SGA boleh mengajar di SMP waktu itu. SGB itu adalah sekolah guru bawah, SGA sekolah guru atas di Surabaya. Ya. Setamat SGB saya menjadi guru di Kabupaten Surabaya, ditempatkan di Kota Sedayut, wilayah Gresik waktu kawedananya Gresik waktu itu. Ya. Nah, pada masa pampasan perang, apa itu? Perebutan Irian Barat itu istilah namanya apa itu? Ya. Trikora ya. Terjadi trikora perebutan Irian Barat. Itu gaji pegawai waktu itu bukan hanya guru saja, pegawai negeri ya. Itu gaji 1 bulan untuk makan 1 minggu kurang. Ya. Saya ada di Gresik waktu itu, di daerah Gresik, di Sedayu dekat Gresik. Ya. Lalu saya mengajukan permohonan pindah, membuat surat pengajuan permohonan pindah untuk minta pindah di Surabaya. Sebab berdasarkan pengalaman hidup saya, sewaktu sekolah SGB di Surabaya, saya sambil loper koran harian umum pada waktu itu. Ya. Loper koran sebanyak 60 ya, jumlah langganan. Itu saya antar, cuma diantar di yang sudah langganan itu ya, di kota Surabaya. Jam 5 saya sudah putar-putar naik sepeda loper koran itu. Nah, maksud saya kalau saya bisa di Surabaya sambil mengajar, saya akan tambah dengan loper koran untuk mencukupi kebutuhan hidup saya. Ya. Karena kalau hanya mengharapkan gaji dari guru, tangai lamun bisa hidup. Ya. Namun ditolak. Karena jiwa muda waktu itu, pada waktu ditolak tanpa mengajukan permohonan berhenti, ya, saya lari ke Surabaya. Ya. Lalu di Surabaya saya berkenalan dengan pegawai gubernur Sulut, Sulawesi Utara di Manado waktu itu, yang bernama Bapak Kansil. Saya berkenalan dengan Pak Kansil. Saya utarakan maksud saya bahwa saya ingin pindah ya, dan keluar dari guru. Lalu ditawarkan, Wardi mau ke Manado? Saya dimanapun juga, yang penting saya dapat pekerjaan. Terus saya dibawa Manado waktu itu. Ya, jadi keluar dari guru, saya merantau ke Manado sendirian. Ya, ya. Begitu ya, bersama dengan Bapak Kansil itu, satu kapal waktu itu dari Surabaya langsung ke Manado. Ya. Nah, sampai di Manado saya ditampung di rumahnya Bapak Kansil di perumahan perumahan gubernuran di Beringin, ya, di apa?
Beringin ya, Bumi Beringin. Namanya Bumi Beringin. Itu perumahan komplek perumahan kantor gubernuran pada waktu itu. Nah, setelah itu saya dapat bekerja di perusahaan daerah, diusahakan kerja di kapal jeruk. Ya, namanya kapal itu jeruk. Adalah milik daerah Sulut waktu itu. Usahanya yaitu mengumpulkan kopra di daerah Sulawesi Utara, lalu dibawa ke Jawa, ya, ke Surabaya, ditampung kopra itu. Nah, setelah beberapa tahun berada di kapal itu, saya merasa nggak kerasan, nggak tahan, sebab saya sering mabuk. Nggak biasa, orang Jawa nggak biasa di kapal. Ya. Lalu saya turun dari kapal, ya, ditampung oleh salah seorang pengusaha yang bernama Max Rawung, ya, yang berasal dari Languan, satu kota dengan adik ipar saya ini, Rudi Rarung, ya, Rarung dari Languan, ya. Ini istri daripada adik ibu nomor 2, ibu baru istrinya, ya, namanya Ani, ya, sudah pensiun dari pendeta juga, ya, pendeta Gemim. Nah, saya bekerja di situ, yaitu pengusaha untuk refransir, mencukupi segala kebutuhan kapal. Kapal datang, segala kebutuhan kapal dari kantor di mana saya, ya sembako, ya bensin, solar, ya, kapal solar itu semua ditampung oleh perusahaan ini. Dan saya tinggal di rumah Bapak Rawung, Pak Max Rawung, itu direktur saya, ya. Nah, namanya Max Rawung, ya. Nah, disitulah saya ditangkap oleh Tuhan Yesus, dibaptiskan di Manado, lalu diberi nama J.M. Wardi, ya, karena di Manado, gereja Manado, kalau ada orang dibaptis harus ada menjadi saksi sebagai orang tua, ya. J itu nama ketua majelis, ya, Johan Weken. Max itu nama depan dari direktur saya, Max Rawung. Sehingga saya diberikan nama dari 2 keluarga yang menjadi bapak serani saya, bapak rohani saya, ya, itu. Jadi Johan Max Wardi, ya. Bukan yang mulia, ya. Bukan yang mulia. Ya. Johan itu singkatan dari nama depan bapak pertama, Max itu bapak yang kedua, orang tua yang kedua, ya. Setelah itu saya bekerja di situ sampai sorenya melanjutkan SMA di Manado. Tamat SMA, saya menyampaikan kepada direktur saya, Bapak Max Rawung, tentang tidak ada yang mempengaruhi siapapun. Saya ingin sekolah pendeta. Setelah saya dibaptis di Manado. Nah, begitu Bapak Max Johan Weken itu sebagai ketua majelis di gereja Gemim di Manado, mendengar tentang keinginan saya untuk menjadi pendeta, lalu spontanitas, ya, diusulkan oleh majelis agar bisa diberikan beasiswa. Gitu. Namun, ya,
Setelah saya lulus ujian masuk pendeta, ternyata ada majelis juga di Gemim Bethesda Ranotana, ya, Bapak Nuk Sumayo, ya, itu yang juga datang kepada saya. Udahlah, saya sudah konfirmasi dengan artinya sudah mengadakan percakapan dengan majelis gereja Titiwungen, karena saya Gemim Titiwungen Wenang Mahakeret waktu itu, ya. Sedangkan yang satu itu Om Nuk Sumayo itu majelis gereja Ranotana Bethesda Ranotana Manado Selatan, ya. Akhirnya ditekel oleh Manado Selatan beasiswa saya. Terus saya sekolah di Tomohon, ya, di apa? Iya, di Ukit Universitas Kristen Tomohon, ya. Namun karena terpengaruh dengan teman-teman, ada 5 orang waktu itu mau pindah ke akademi, karena di Palu ada akademi teologia, ya, untuk mempercepat. Saya ikut, ya, pindah ke Ukit, pindah ke akademi teologia di Palu, ya, Sulawesi Tengah. Tamat, ya, dengan beasiswa tetap dari Ranotana tadi. Setelah tamat saya kembali melapor ke jemaat, saya vikaris di tengah-tengah jemaat Ranotana itu, ya, yang rencana akan dijadikan pendeta di jemaat Ranotana itu di Manado Selatan. Nah, namun, ya, ternyata dari sekretaris DGW dulu, DWGW, ya, DGI, DGW, Dewan Gereja Wilayah, Bapak Pendeta Wengkler, tahu latar belakang saya dari Jawa, lalu di daerah transmigrasi Gorontalo membutuhkan pendeta yang tahu bahasa Jawa, karena sebagian besar jemaat di sana orang Jawa, ya. Akhirnya Pendeta Wengkler ketemu dengan ketua wilayah di Ranotana itu, Bapak Pendeta Kamage, ya. Saya diminta untuk dijadikan pendeta di daerah transmigrasi Gorontalo. Saya dipanggil Pak Pendeta Kamage. Arti sini, ya Pak, iya benar, Bapak. Kamu mau dipindah jadi pendeta di Gorontalo, ya, karena ini ada pendeta DGW, ya, yang minta kamu menjadi pendeta di sana. Saya jawab, Pak, semenjak saya memutuskan diri untuk menjadi pelayan, saya tidak pilih tempat, dimanapun juga Tuhan tempatkan, saya akan ikuti. Akhirnya saya diputuskan, disilakan untuk datang ke Gorontalo. Jadi keberadaan saya di Gorontalo utusan dari Dewan Gereja Wilayah Suluteng, Sulawesi Utara Tengah waktu itu, ya, ya. Dikirim ke Gorontalo dan ditabiskan di sana menjadi pendeta. Nah, setelah itu saya mendapat beberapa tahun pelayanan, saya mendapat surat penawaran dari DGI Salemba Raya, ya. Karena waktu itu yang jadi ketua DGI dari Jawa Bapak Pendeta Sularso Supater, Bapak Pendeta Sularso, ketua PGI dulu masih DGI, Dewan Gereja Indonesia, ya. Saya mendapat penawaran itu untuk ditempatkan di Rimbo Bujang ini, ya. Nah, setelah saya iakan, lalu saya dikirim ke di Rimbo Bujang ini. Nah, pada waktu saya tinggalkan Gorontalo untuk menuju ke Rimbo Bujang dengan naik kapal, di atas kapal bayangan saya gereja di Rimbo Bujang ini sama dengan yang ada di Gorontalo. Sudah ada gerejanya, sudah ada rumah pastorinya, gitu, rumah pendeta. Ya. Namun setelah tiba di sini, saya cari tempat di Marabungo karena di sini belum ada apa-apa.
gereja tidak ada, jemaat juga belum tahu berapa jumlahnya, ya. Sehingga saya cari rumah di Muara Bungo, rumah kontrakan selama 1 tahun pada tahun 80, ya, dengan ibu ini, dan ada 1 anak warga Tran Gorontalo namanya Poniem, itu yang ikut saya, dan keponakan saya yaitu Sri Lestari ini dulu saya bawa ini. Dulu masih Islam, ya, dia masih Islam, ya. Tamatan PGA itu di Jawa. Iyamnya di Samarinda, sekarang nggak bisa datang. Iyam itu sekarang ikut suaminya di Samarinda, ya. Nah, ini keponakan saya bawa dari ini ikut ke mana? Gorontalo dulu, di sini. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ya, saya sewa rumah di Muara Bungo sambil cari jemaat. Satu, ya, masuk unit-unit, cari di mana ada, cari informasi di mana ada orang Kristen, saya datangi satu persatu. Iya, ini sama ini, goncengan motor dulu jatuh bangun, itu, iya, ya, cari jemaat. Nah, sambil cari rumah karena nggak ada rumah, gereja tidak ada, rumah pendeta tidak ada, ya. Jadi cari-cari waktu itu, ya. Nah, kenal dengan Bapak Yusuf, ya, orang tua dari anak kami, ya, Ani. Mana Mbak Ani itu? Iya, ini cucunya, saya anaknya. Nah, saya kenal Pak Yusuf, rumahnya di sini dulu Pak Yusuf itu. Yang gereja GPP sekarang tuh anaknya, rumahnya Pak Yusuf dulu. Nah, di tempat Pak Yusuf itu kumpul pedagang-pedagang kain dari Jawa, ya, dari Purwokerto yang keliling-keliling ke jual kain keliling Ribu Bujang ini, ya. Lalu yang masak itu Mbak Rangkut yang punya tanah ini, Mbak Rangkut. Nah, suaminya lari ke Jawa. Mbak Rangkut dengan 3 anak ditinggalkan di sini, masak di tempatnya Pak Yusuf. Nah, lalu saya lihat-lihat. Pertama saya lihat di unit 5. Kok nggak cocok, nggak pas, saya merasa nggak cocok. Di unit 12, kok lokasinya naik turun, ya, banyak gelombang-gelombangnya, gitu. Di unit 11 juga begitu, saya cari. Di unit 3 juga begitu. Akhirnya saya lihat sini, sampai saya jalan lihat ke Pak Yusuf, karena pelayanan mesti ke Pak Yusuf dulu pertama kali, ya, sambil melayani, sambil lihat-lihat lokasi. Saya lihat ini kok dekat pasar, dekat air, ini di Rowo, ya, Rowo tuh, ya. Ya. Nah, akhirnya saya pada Mbak Rangkut yang punya tanah ini, Mbak, saya boleh nempel tanahnya ini, Pak. Oh boleh Pak. Akhirnya saya nempel tanahnya 1/4 hektar. Tanah itu dulu sebenarnya dari jalan itu, jadi yang kena jalan ini masih tanah kita ya, sampai ke sana 1/4 hektar. Batas rumah sekarang ini, batas pastor yang saya tempati itu. Nah, setelah itu saya terus beritakan surat. Saya kirim surat ke PGI tentang tanah ini, dikirim uang. Jadi ini uang dari PGI, ya. Cuma 250 rupiah, ribu itu, 1/4 hektar. Lah, lalu untuk rumah, jalan-jalan di unit 5 ada rumah orang Tran, sementara bangun belum selesai. Nah,
Saya rundingan dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf setuju. Akhirnya kita datang ke situ, mau beli, boleh beli rumah. Setelah dapat rumah, beritahukan pada sinode. Waktu dulu masih sinode GKJ, sinode Gereja Kristen Jawa di Metro, ya dulu, ya, menyampaikan berita ke sinode, kirim uang, bayar untuk beli rumah. Yang rumah pastor ini dulu, ya, pastor ini 700.000 ini di unit 5. Yang garap tanah rumah ini dan yang meratakan tanah ini dulu gunung-gunung itu sebagian orang unit 5 semua, warga jemaat unit 5 semua itu. Maka dari sampai sekarang itu saya selalu terkenang dengan unit 5 itu. Ya, sama yang ngatur rumah itu anak saya. Ini anak saya Sugeng Rajo. Gali sumur malam-malam. Jam 11 malam pakai Petromax gali sumur. Ini Sugeng. Ada anak saya. Iya. Lalu waktu itu rumah belum ada jendela, yang membuat jendela Sugeng ini. Ini dulu. Iya. Iya. Ya. Di dalam rumah masih gali lagi tanah ditimbun untuk diratakan di dalam rumah. Ya toh? Itu. Iya. Karena di Bungo kontrak sudah habis setahun, rumah dipindah di sini belum apa-apa. Belum ditutupi papan, belum apa, saya sudah di sini. Sudah tempati. Masih ya angin masih masuk dengan anak-anak ini kecil. Wiwi Vera ini masih kecil waktu itu, masih balita. Iya ini itu. Nah ini pengalaman saya sampai sekarang ini. Tuhan masih memberikan umur panjang sampai mencapai umur 80 tahun dan masih diberikan kebugaran, suatu peristiwa yang luar biasa yang patut saya syukuri. Ya, ini. Nah, hari ini lagi, ya. Kalau dulu cuma duaan di rumah, setelah ada saudara dari Manado lengkap datang, waduh, rasanya ya seperti ketiban gunung es, gunung Mas. Senang sekali saya. Nah, Cicit ini anaknya Wiwi, anaknya Lis. Cicit ini. Ya? Oh ya. Iya. Lis itu keponakan saya yang saya bawa dari Jawa. Ya, sekarang tinggal di Jambi kota. Ya toh. Ini anaknya Lis, punya anak jadi Cicit dengan saya. Ya, ini Ayu namanya. Ini keluarga, adik-adik. Keluarga, anak-anak, adik-adik, keponakan. Nah, ini Sugeng yang berjuang. Iya, ya, yang gali sumur sampai malam. Ini sumur ini gali Sugeng dulu. Iya, iya. Jendela itu Sugeng yang membuat. Ya, ini anak saya Sugeng Raharjo. Nah, ada ini. Ya, jadi kalau saya ungkapkan semua, kita katakan tadi 3 hari belum habis itu, ya toh? Itulah kesaksian saya sampai sekarang. Ternyata juga Tuhan berikan umur panjang, berikan kesempatan masih menikmati kawin mas dengan kekasih hati saya ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih buat kesaksian yang begitu indah. Cuman tadi Mbak belum diceritain gimana ketemunya dengan Mami di sana ya. Jadi itu yang ditunggu-tunggu kok nggak ada ya. Oke, sekarang kita akan potong kue. Mbak, walaupun Mbak Yem sekeluarga tidak hadir, tapi ini kuenya sudah mewakili. Oh iya. Iya, kue ulang tahunnya dari keluarga Pak Hului. Oh, dari saya. Iya. Di Kalimantan. Iya. Untuk mengiringi Mbah Motong Tumpeng dari keluarga akan menaikkan sebuah pujian.
3. Iya. Tak terusin ya, gimana kok kita jadi sama ini. Jadi ceritanya direktur itu, Pak Max itu ulang tahun. Nah, saya kos di belakang situ sambil kuliah, sambil kerja. Nah, ketemu di situ ulang tahun. Ya kenal di situ. Temennya ini temannya perempuan itu SMP, temanku SMP, jadi aku negur dia duluan. Terus ya dia ini katanya aku kan dulu rambutnya panjang, dia kan nah, terus dia kan masih belum lulus, balik lagi, udah langsung jadian, itu udah yang-yangan istilahnya. Dia balik ke Palu, terus lulus sama vikaris itu. Setelah udah kelar vikaris itu, terus dipanggil itu jemaat Gorontalo itu ditabiskan di sana. Setelah ditabiskan bulan 5 itu tabisan dia bulan Februari, bulan 5 terus dia balik ke sini, kita married. karena wes kawin, kuliah ndak rampung, sambil kerjaan ditinggal langsung ke Gorontalo itu. Daerahnya sepi bukan main ya zaman dulu ya. Jadi masuk situ, kok masuk hutan. Nggak taunya sampai sini kita di hutan, di Rimba Bujang. Rembukan dulu. 1. Komunikasi penting loh Tante. 2, 3. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Biyen nggak potong kue, Mbak? Lagi Mbak dipotong, Mbak. Terus nanti suap-suapan, Mbak. Itu momen yang ditunggu, Mbak. Nggak usah banyak-banyak, Mbak. Ya, ini momen yang ditunggu. Mbah Putri nyuapin Mbah Kakong nyuapin Mbah Putri. Iya, bareng. Habis itu dicium. Pi, jangan banyak-banyak, Pi. Dikit aja. Sama-sama bareng nih. Ya, 1, 2, 3. Ayo. Iya, dicium Papi, maminya, Pi. Iya. Iya, cucu. Pak Sugeng, Pak De Sugeng. Pak Sugeng, anak tertua. Pak Sugeng. Iya. Pak Sugeng, Pak. Pak Sugeng, Pak. Pak Sugeng, Pak. Oh, di luar Mbak, lagi rewel Mbak Buyut. Mbak Ayu. Tapi kayaknya kalau anak Mbak Ayu belum lah Mbak dikasih kue Mbak. Mbak Ayunya aja. Iya. Mbak Ayunya aja. Iya. Ini buyutnya. Iya, puji Tuhan. Ya, bersyukur sekali kalau pada kesempatan siang hari ini kita bisa ikut bersukacita merayakan ulang tahun pernikahan Bapak J.M. Wardi dan Ibu Ija yang ke-50 tahun. Semoga kita yang belum sampai 50 tahun bisa. Saya kurang 40
tahun lagi 50 tahunnya. Oke, ini satu permintaan dari Mbak Eja. Nanti di akhir acara, tolong ya, bikin Mbah Wardi ikut bergoyang. Nah, itu permintaan dari Mbak Eja. Sekarang saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dan kita akan bersuka cita bersama-sama. Ayo yang di luar ikut berdiri, kita bersuka cita semua.
arti matur nuwun? Terima kasih. Untuk doa penutup kami berikan waktu pada Bapak Pendeta Edi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rangkaian acara ulang tahun emas pernikahan Bapak Pendeta Emeritus Jem Wardi bersama dengan Ibu Ijo Wardi pada saat ini sudah berjalan dengan baik dan akan kita akhiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau adalah juru selamat kami, Engkau layak untuk dipuji dalam kehidupan kami setiap saat, dan perkenankan kami berdoa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya berjalan baik, lancar karena pemeliharaanmu. Tuhan Yesus, berkenankanlah banyak hal yang sudah kami dengarkan melalui firman Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian, melalui puji-pujian yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Kiranya akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Apabila di tengah-tengah kami bersama-sama pada saat ini mendengarkan sabda Tuhan maupun percakapan kami di antara satu dengan yang lain, mungkin ada terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Kami akan pulang menuju rumah masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan memperkenankan kami semuanya pulang dengan selamat, dengan penuh damai sejahtera karena pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Doa permohonan kami hanya kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebelum mundur dalam ibadah ini, terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum makan bersama, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, keagungan kasih-Mu kami alami siang ini ketika ibadah syukur hari ulang tahun ke-50 perkawinan kakak kami. Dari awal sampai akhir, Tuhan berkati. Kami percaya semua ini hanya karena perkenanan-Mu. Maka apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Maka sesudah kami selesai beribadah, kami akan makan dan minum sehidangan dengan penuh syukur. Ini adalah berkat yang bersumber daripada-Mu ya Tuhan.
Kuduskan makanan minuman yang sudah disiapkan, kuduskan tubuh kami yang akan menerimanya, agar diberi kekuatan, kesehatan yang baru untuk melanjutkan hidup dengan segala aktivitas kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sudah berlelah sejak hari kemarin bahkan hari-hari sebelumnya mempersiapkan gedung ini, mendekorasinya dengan baik, mempersiapkan makanan minuman, mengelolanya dengan penuh sukacita. Tuhan berkati mereka, pemberian diri mereka, pemberian waktu mereka dengan segala sukacita. Kami percaya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan dari jemaat-Mu di sini, saudara-saudara kami, dengan segala tugas kerja dan mata pencaharian, terus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sanak saudara, sesama kami di mana saja mereka ada, yang membutuhkan makanan minuman, biarlah belas kasih Tuhan menjadi bagian mereka, melalui orang-orang di sekitar mereka, yang dengan penuh sukacita membagi berkat Tuhan bagi kehidupan sesama kami. Maka terpujilah nama Tuhan. Ini doa syukur kami. Dengar dan sambut doa ini. Kami hendak makan dan minum bersama dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Maaf Pak, waktunya sebentar Pak. Ini untuk acara ini pendapat Bapak bagaimana? Kemudian pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Mbah sendiri seperti apa? Monggo Bapak bisa berikan satu-satu. Oh, satu-satu nanti dari Bapak, nanti dari Pak Jon sendiri pesannya apa yang disampaikan Pak? Iya. Di hari ulang tahun pernikahan emas Bapak Pendeta Emeritus J.M. Wardi, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat berbahagia. Waktu yang sangat fantastis, angka 50. Biarlah ini menjadi berkat dan suasana ini bisa menjadi teladan bagi saya, bagi generasi muda dan keluarga-keluarga Kristen. Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih Bapak. Kemudian dari Pak Jon sendiri gimana pendapatnya Pak? Iya, untuk Mbah Kakung dan Mbah Putri, selamat menikmati anugerah Tuhan di usia pernikahan yang ke-50. Sama harapan kita semua juga, apa yang sudah terjadi kiranya menjadi semangat, teladan bagi kami yang muda dalam hal pelayanan dan juga di dalam menjaga keutuhan dan juga menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50, Tuhan Yesus memberkati.